Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Suatu ketika dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Istilah terang dan gelap bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Pada zaman dahulu, ketika manusia belum mengenal listrik, untuk menerangi kegelapan, umumnya orang menggunakan pelita atau obor. Seiring berjalannya waktu, barulah kemudian muncul lilin dan akhirnya kita mengenal listrik. Pelita pada zaman dahulu sebenarnya mempunyai fungsi yang kurang lebih sama dengan alat penerang saat ini, yakni memampukan kita melihat serta menjaga agar kita tidak tersandung dan jatuh. Dari alat penerang itu, Tuhan Yesus membawa kita kepada terang dalam pengertian rohani. Layaknya lampu menerangi ruangan, demikianlah hidup kita menerangi sesama. Menjadi terang bagi diri sendiri dan sesama memang bukanlah perkara yang mudah, terlebih bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara, agar bisa melakukannya, kita perlu belajar beberapa prinsip rohani berikut ini. Pertama, sebelum memancarkan terang bagi sesama, kita perlu memeriksa diri. Sudahkah hidup kita diterangi oleh Kristus? Terang adalah sesuatu yang terlihat dan tidak mungkin tersembunyi. Layaknya kota di atas bukit yang pasti kelihatan, demikianlah orang yang telah menerima terang Kristus. Terang itu akan terpancar melalui ucapan dan teladan hidupnya yang terlihat dengan jelas. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan apa adanya. Kedua, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Terang tidak hanya berbeda, tapi juga tidak dapat bersatu dengan gelap. Agar bisa menjadi terang bagi sesama, kita perlu sepenuhnya hidup di dalam Kristus. Kristus adalah terang kita. Bahkan lebih dari itu, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukti orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, dia tidak akan kompromi dengan dosa, yang pada akhirnya dapat menjerumuskannya dalam kegelapan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah dua prinsip rohani tentang hidup menjadi terang. Marilah dengan tidak jemu-jemu kita memancarkan terang Kristus melalui ucapan dan teladan hidup kita sehari-hari. Karena untuk itulah Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.